Mohon izin bertanya, Syekh, bagaimana cara membersihkan kolbu yang tidak bersih masih kotor? Kolbu belum bisa taat kepada Allah SWT, masih sibuk urusan dunia. Solusi bagaimana yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ya, dulu para sahabat ya dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dilakukanlah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa itu lengkap. Imam Al-Ghazali menyebutnya ada 10 penyakit hati dalam Kitabul Arba'innya. 10 penyakit hati, salah satunya syirik. Bukan hanya syirik saja, tapi 10 penyakit hati seluruhnya dibersihkan dari kolbu para sahabat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi dalam surah Al-Jum'ah ayat kedua, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi mensucikan kolbu para sahabat lalu mengajarkan Alkitab. Hati yang kotor, Al-Quran tidak akan masuk ke dalam kolbu, hanya tidak akan bisa lewat ke tenggorokannya. Quran hanya hiasan bibir, tidak akan masuk ke dalam kolbunya sepanjang kolbu itu kotor. Maka kalimatnya urutannya wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul membersihkan jiwa para sahabat lalu mengajarkan Alkitab dan hikmahnya. Nah, sekarang bagaimana supaya kolbu kita ini bersama dengan Allah? Maka konsepnya adalah bagaimana kita mengenal Allah. Nah, persoalan hari ini banyak orang mengenal Allah tuh hanya tulisannya Allah, hanya kalimatnya yang kita baca Allah, tapi hakikat Allah ini yang belum didapatkan. Maka ada yang disebut dengan haqqaiqul uluhiyah, hakikat ketuhanan. Ketika kolbu kita sadar, kolbu kita merasakan sifat dan nama Allah dirasakan oleh kolbunya. Maka kalau sudah jatuh cinta kepada Allah, ini kunci. Kalau kolbu sudah jatuh cinta kepada Allah, maka keluar semua kecintaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para sahabat, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Para sahabat itu orang-orang yang tidak lalai hatinya dari mengingat Allah walaupun sedang bisnis. Jadi hati pingin kosong dari dunia bukan berarti meninggalkan dunia, bukan berarti tidak boleh bekerja. Para sahabat sedang bekerja, sedang bisnis, sedang dagang, tapi hatinya tidak lalai dari Allah. Nah, ini satu perjuangan bagi kita. Bagaimana kolbu kita merasa bersama dengan Allah, maka harus menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Allazina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu benar-benar banget cintanya kepada Allah. Kalau sudah kolbu kita cinta kepada Allah, maka akan keluar kecintaan kepada yang lainnya. Nah, disitulah baru kolbu kita akan merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita belum mengenal Allah, Allah yang maha segala-galanya, kita tidak akan jatuh cinta. Kalau kita jatuh cinta kepada seseorang karena kita sudah mengetahui kelebihan orang tersebut, baru jatuh cinta. Kita tidak akan jatuh cinta kepada Allah kalau kita belum ma'rifat mengenal kepada Allah dengan segala kemuliaannya. Ya, orang jatuh cinta kepada si A karena sudah mengenal kelebihannya. Begitulah orang yang cinta kepada Allah karena sudah ma'rifat mengenal kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita perjuangkan. Sebab Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Sebelum beribadah, dia harus ma'rifat mengenal kepada Allah. Liya'rifun, sebelum beribadah kepada Allah, maka harus ma'rifat mengenal kepada Allah, melihat kelebihan dan kemuliaan kesempurnaan Allah. Baru kalbu kita akan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.